Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lupa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Di malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali insyaallah kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi tentang dosa-dosa besar dalam agama Islam. Yang pertemuan sebelumnya kita telah membahas dosa besar, yaitu dosa besar menjadi seorang muhallil. Malam hari ini kita insyaallah lanjutkan pembahasan tentang dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, yaitu aklul maitati, memakan bangkai, waddami, meminum darah, walahmil khinziri, dan memakan daging babi. Ini diantara dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Memakan bangkai, darah, dan daging babi, dan segala macam varian babi, baik babi hutan maupun babi ingon-ingon. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, la ajidu fi ma uhiya ilayya, aku tidak mendapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku, muharraman, sesuatu yang haram, ala ta'amin yat'amuhu, pada suatu makanan yang dimakan. Katakanlah, aku tidak mendapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram atas makanan yang dimakan, illa, melainkan yang haram itu adalah ayyakuna maitatan, kalau daging itu adalah bangkai.
Kalau daging bangkai, kalau bangkai berarti haram. Au daman atau darah, masfuhan yang darah itu mengalir. Au lahma khinzirin atau daging babi, fa innahu rijsun, sesungguhnya hal itu najis. Katakanlah, aku tidak mendapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram pada sebuah makanan yang dimakan, melainkan yang haram itu adalah bangkai, darah, dan daging babi. Sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang najis. Surat Al-An'am ayat 145. Nah, ini diantara perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat di atas. Makanan yang diharamkan diantaranya adalah bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, maka itu bangkai. Kambing kah, sapi kah, kerbau kah? Maka ketika hewan-hewan itu mati, tetapi matinya tidak dengan cara disembelih, maka daging itu masuk kategori bangkai. Maka semua bangkai itu haram kecuali dua bangkai yang boleh dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Dua macam bangkai ini dihalalkan dalam agama Islam dan boleh untuk dimakan. Maka kalau ada ikan lele, ikan mujahir, ikan nila yang mati, baik matinya itu ditutuk maupun memang mati sudah di kolam kemudian mengambang, seandainya diambil kemudian dicuci, diolah selama masih baik, maka ikan itu halal karena bangkai ikan adalah bangkai yang dikecualikan dalam pengharaman ini. Termasuk bangkai belalang. Bangkai belalang itu juga bangkai yang dikecualikan dalam pengharaman ini. Maka memakan bangkai belalang itu hukumnya boleh. Tetapi selain dari dua bangkai itu, maka haram untuk dimakan. Ada kambing misalnya mati, kemudian kita merasa eman-eman, wah wedhuse gedhi nek ora dipangan eman-eman, tapi bangkai ya wis mati, ya bar mati teko disembelih ngono wae. Ini tetap tidak boleh. Nah, orang yang makan bangkai dengan sengaja karena sebuah kesengajaan, bangkai itu bukan bangkai ikan, bangkai itu bukan bangkai belalang, maka orang ini telah melakukan dosa yang besar. Dosanya itu bukan dosa kecil, tapi dosanya dosa besar. Bukan dosa yang remeh-temeh, tetapi dosanya adalah dosa yang luar biasa. Nah, ini bangkai. Tidak boleh. Nopo malih bangkai dari makanan yang seandainya bukan bangkai pun haram. Bangkai anjing, bangkai tikus, wah itu keharamannya berlipat. Sudah bangkai, sudah hewannya haram. Lawang seandainya hewannya halal saja, kalau dia bangkai maka haram dimakan. Dan kata Allah, audaman atau darah. Darah ini adalah darah yang mengalir. Adapun darah yang bukan darah mengalir, misalnya darah yang tidak mengalir itu maksudnya itu misalnya darah yang masih sedikit menempel di daging,
ketika kita menyembelih masih ada sedikit daging, sedikit darah yang menempel di daging, atau masih ada sedikit darah yang menempel di tulang. Yang darah itu memang yang namanya tubuh itu pasti kena darah, sehingga kita tidak mungkin untuk menghilangkan. Maka darah yang seperti ini tidak apa-apa, halal. Darah yang dilarang itu adalah daman masfuhan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di sini, au daman masfuhan, darah yang mengalir. Misalnya darah yang mengalir itu adalah ketika disembelih, kemudian darah itu ditadai. Nah, ditadai niku ditopo. Ditadai, kemudian darah itu diolah. Entah bagaimanapun cara mengolah tetap haram. Baik cara mengolahnya didinginkan, cara mengolahnya dipanaskan, digoreng, dibekukan, dibuat roti, apapun jenis olahannya, kalau itu adalah darah dari hasil itu, maka haram. Tidak boleh dimakan. Haram. Ning enak Mas, gurih. Daging babi niku nggih jarine enak. Tapi tetap haram. Nah, darah itu haram. Ini darah mengalir. Nah, kalau hati itu kan juga darah, tetapi bukan darah yang mengalir. Maka hati itu boleh dimakan. Hati, jantung, liver, hati liver. Niku ya, jadi napa niku darah yang mengalir, maka haram, ndak boleh. Kadung Mas, aku mbiyen wis tau ngono kowe, sing mbiyen nggih pun mbiyen. Sekarang kita sudah tahu dan jangan sampai memakan darah. Biarkan yang memakan darah niku namung Dracula mawon. Boten guyon. Niki au lahma khinzirin, atau daging babi dengan segala macam varian babi kecuali babi ngepet. Mboten enten nggih babi ngepet. Napa enten? Babi itu baik babi hutan yang sering digunakan untuk umpatan orang-orang Jawa nih kok. Niku lah babi hutan toh nika, yang sering digunakan untuk umpatan orang-orang Jawa, maupun babi yang diternak. Babi yang diternak itu tetap haram. Ada orang yang bilang, "Mas, babi kuwi haram alasane mergane nang jero babi ana cacing napa niku? Pita." Ana cacing pitane wis diresiki sak resike babar belas ora ana penyakite, ya nek ya halal to. Haram. Jadi keharaman babi itu bukan karena ada cacing pita. Memang di antara faidah atau di antara hikmah dari diharamkannya babi itu karena di dalamnya ada cacing pita, itu hikmah saja. Tapi alasan diharamkannya babi kenapa? Karena memang Allah haramkan. Kenapa bisa begitu? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan babi, Allah yang menetapkan syariat, suka-suka Allah mau menetapkan hukum yang seperti apa. Maka kewajiban kita sebagai orang Islam, maka dikatakan sebagai orang Islam itu adalah al-istislam, pasrah sepasrah-pasrahnya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahkan seandainya kita belum pernah tahu hikmah yang terkandung di dalamnya, maka justru orang yang beriman dengan iman yang sangat kuat itu adalah ketika dia mampu meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan meskipun dia belum tahu alasan kenapa Allah mengharamkan. Dia ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ketika dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, maka jawaban dari seorang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na. Niku. Terkadang sami'na wa ata'na ni kula panjenengan niku, terkadang sami'na wa ata'na yang hanya sebatas lisan. Buktine pundi? Kathah sak kathah-kathahe. Kala sampun ping bola bali teng masjid pundi mawon? Mboten pundi mawon nggih enten sing saene.
Saya sedanten, tapi ada beberapa kurang pasnya dalam dia menjawab sami'na wa ata'na, karena dia menjawab sami'na wa ata'na itu hanya di lisan. Ketika imam sebelum memulai memimpin sholat, dia balik kanan ke arah makmum, atau seandainya tidak balik tapi dia mendekatkan mic-nya di lisannya, dan imamnya mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lajeng para makmum niku mangsuli sami'na wa ata'na. Artose niku napa to sing disanjangke kali imam niku? Sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, fa inna taswiyatas sufufi, karena sesungguhnya lurusnya saf min tamamis shalah, merupakan kesempurnaan salat. Luruskan saf kalian. Makmume sama jawab sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ning mboten diluruski. Nah, niki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya babi itu haram, haram sampai kiamat. Tidak ada alasan yang bisa menyebabkan babi niku halal, tidak ada yang bisa menyebabkan halal kecuali darurat tok. Darurat niku misalnya teng hutan babat belas mboten enten napa-napa ingkang saged dipun dahar, lajeng entene niku namung babi estu mboten enten ingkang saged dipun dahar estu, sampun madosi teng pundi-pundi niku mboten enten kejaba namung babi. Maka dalam kondisi seperti itu dia kelaparan, dan seandainya dia tidak makan dia bisa mati, maka dalam kondisi seperti itu dia harus menyembelih babi. Dia makan dan hanya sebatas untuk menghilangkan lapar, mboten kok njur dintekke sak buntut-buntute, hanya untuk sebatas menghilangkan lapar. Tapi dalam kondisi bukan darurat, tidak ada yang bisa menjadikan babi itu halal, tidak ada. Halal mas nek diprestu tetap haram, halal nek dibakar tetap haram, halal nek pas nyembelih muni bismillah, nyembelih madhep kiblat, diniatkan untuk berkurban akikahan, tetap haram. Nah, niki sesuatu yang perlu untuk kita pahami dengan penuh keyakinan. Sehingga ketika ada orang mengatakan kalau babi penyakit-penyakit yang di dalamnya sudah dihilangkan jadi halal, enggak, tetap haram. Kecuali terpaksa, sangat terpaksa. Di antara bentuk keterpaksaan darurah itu misalnya dia punya satu penyakit, yang penyakit itu mengancam jiwanya, yang dia seandainya tidak minum obat kok menurut perkiraan dokter dia terancam nyawanya, sementara obat dari penyakit ini hanya ada satu jenis misalnya niki, dan obat ini ternyata ada unsur babinya, mah itu termasuk dalam kategori terpaksa. Segala keterpaksaan itu nanti menjadi apa hukumnya bisa berubah. Tapi dalam kondisi umum tidak bisa, tetap haram. Maka dalam ayat ini disebutkan 3 hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua adalah darah mengalir. Kemudian yang ketiga adalah daging babi. Fa innahu rijsun, kata Allah, karena sesungguhnya hal itu najis. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 145. Faman ta'ammada, maka barang siapa orangnya yang dengan sengaja akala dzalika, memakan makanan itu, bangkai kecuali ikan dan belalang, darah yang mengalir dan daging babi. Siapa orangnya yang
memakan makanan itu, kata Imam Adz-Dzahabi, li ghairi daruratin, bukan karena sebuah darurat yang sangat, fahuwa minal mujrimin, maka orang itu termasuk pendosa. Wa ma ahsibu, kata Imam Adz-Dzahabi, di tahun hidupnya beliau ratusan tahun yang lalu, kata Imam Adz-Dzahabi, dan aku tidak mengira anna musliman, bahwasanya seorang muslim itu yata'ammadu akla lahmil khinzir, akan menyengaja makan daging babi. Kata Imam Adz-Dzahabi, orang mungkin kok ada orang Islam dengan sengaja mau makan daging babi. Kata Imam Adz-Dzahabi, seolah-olah tidak mungkin kalau ada orang Islam kok berani dengan sengaja memakan daging babi. Wa rubbama yaf'alu dzalika, kalau ada orang kok makan daging babi, kemungkinan besar dia adalah zanadiqah, orang zindik, al-jabaliyah wat tayaminah, dari kelompok Jabaliyah dan Tayaminah. Ini adalah sebuah kelompok sempalan yang menyimpang dari agama Islam. Ini nama firqah ini. Firqah itu sebuah kelompok sempalan. Firqah niku lak kathah niku. Kalau kita kemudian belajar ilmu kalam atau belajar mazhab, itu ada banyak sekali sempalan-sempalan yang menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang. Misalnya ada firqah namanya Syiah. Syiah saja terbagi menjadi banyak sempalan lagi. Ada Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, Syiah Rafidhah, Syiah Ja'fariyah, niku enten. Pengikutnya Ja'far Shadiq. Ning sanes Ja'far Shadiq kula. Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Zaidiyah. Ya Syiah mawon banyak cabangnya. Di antara contoh sempalan-sempalan dalam Islam itu ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, macam-macam. Nah, di antara firqah itu ada yang namanya Jabaliyah Tayaminah. Ini adalah kelompok yang sudah sangat parah penyimpangannya, sampai Imam Adz-Dzahabi mengatakan al-kharijina, yang kelompok itu telah keluar minal Islam, dari agama Islam, karena terlalu parah penyimpangannya. Maka kata Imam Adz-Dzahabi, saya tidak mengira kalau ada orang Islam kok dengan sengaja makan daging babi, kecuali dia adalah orang tadi, firqah tadi. Yang firqah tadi telah keluar dari agama Islam. Wa fi nufusi, dan dalam jiwa, catatan kaki, al-mu'minin, orang mukmin, dan dalam jiwanya orang mukmin itu, meskipun ini benar atau tidak wallahu a'lam, tapi kalau dia orang mukmin dengan keimanan yang jujur, kalau dia orang Islam dengan Islam yang jujur, dengan Islam yang ikhlas, meskipun dia melakukan maksiat-maksiat yang lain, dia mungkin judi, dia mungkin minum khamr, dia mungkin zina, kalau Islamnya adalah Islam yang kemudian dia memang sadar bahwa dia itu Islam, maka dalam jiwa seorang muslim, seorang mukmin itu akan menganggap anna akla lahmil khinzir, bahwasanya makan daging babi a'dhamu itsman, lebih besar dosanya min syurbil khamri, daripada minum khamr. Maka dalam pandangan orang non-muslim itu, dalam pandangan orang non-muslim, orang muslim itu teridentifikasi dengan 1. Sholat, 2. Puasa Ramadan, 3. Tidak makan babi. Di luar negeri niku konon katanya kalau orang muslim niku pokoknya terkenal tidak makan babi. Orang muslim yang minum khamr banyak dan dia dosa.
Tapi kalau orang muslim kok makan daging babi, orang non muslim saja heran. Oh jarine wong Islam kok makan babi. Sebagaimana dalam pandangan kita bahwa sebagian agama di Indonesia atau di dunia itu ada agama yang mengharamkan makan sapi. Enten to niku? Nah, agama napa niku? Teng India niku nggih. India agama Hindu napa Buddha niki? Hindu nggih. Kula mboten hafal. Maka kalau kita melihat orang itu, agama itu kok makan sapi, kita juga bertanya, jarene wong Hindu kok mangan sapi? Sampeyan ke Hindu tenan apa? Ora. Nah, dalam pandangan orang di luar Islam, ada orang Islam kok makan daging babi itu aneh. Jarine Islam kok mangan babi. Padahal sebenarnya yang diharamkan itu bukan hanya babi. Homer itu juga diharamkan. Tapi orang non muslim kalau melihat orang Islam minum homer koyon kayane biasa, kayan-kayane. Tapi kalau orang melihat orang Islam kok makan daging babi, aneh. Jarine Islam kok mangan babi. Karena sudah maklum diketahui oleh semua orang, bahkan orang non muslim sekalipun, bahwa di antara makanan pantangan bagi orang Islam itu adalah babi. Maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dan dalam jiwa seorang mukmin bahwasanya makan daging babi lebih besar dosanya daripada minum khamr. Nah niku makan daging babi. Pramila ampun nyobi-nyobi. Kaya ngopo ya rasane ya. Nek sithik nek ora apa-apa. Mboten usah. Seumur hidup alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah makan daging babi. Dan semoga tetap istiqomah sampai kelak nanti. Alhamdulillah pula sampai detik ini belum pernah minum khamr dan semoga bisa istiqomah terus seperti itu. Wasoha dan telah sahih riwayat anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, lahmun, suatu daging, tidak akan masuk surga, daging nabata min suhtin, yang tumbuh dari barang haram. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram. An-naru, neraka, aulabihi, lebih pantas untuk daging tersebut. Tidak akan masuk surga daging yang daging ini tumbuh dari makanan haram. Neraka lebih pantas untuk daging ini. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajma'al muslimun, dan kaum muslimin telah bersepakat ala tahrimil la'ibi bin nardi, akan haramnya main dadu. Wa yakfika, dan cukup bagimu, catatan kaki, dan cukup bagimu ala hujajihim, atas hujjah mereka, ala tahrimihi, atas keharaman hal tersebut, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tsabata anhu, yang telah tetap dari Nabi, man la'iba bin nardashir, siapa orangnya yang main dadu, faka'annama sabagha yadahu, seolah-olah dia mencelupkan tangannya, fi lahmil khinzir, di daging babi, wadamihi, dan di darah babi. Siapa orangnya yang main dadu? Saya tidak tahu maksud main dadu di sini, saya belum tahu. Tapi di sini pembahasannya kita bahas dari sisi babinya. Siapa yang main dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya di daging babi dan darah babi. Wabila raibin, dan tidak ada keraguan, anna ghamsal muslimi yadahu fi lahmil khinziri, bahwasanya seorang muslim yang mencelupkan tangannya di daging babi, wadamihi, dan darah babi, a'dhamu, lebih besar dosanya min lu'bin nardi, daripada main dadu. Nah, mencelupkan saja tangannya ke darah babi ini perkara yang tidak boleh, apalagi sampai makan.
Fama dhannu bi akli lahmihi wa syurbi damihi, maka bagaimana pendapatmu dengan orang yang makan daging babi dan meminum darah babi? Ajaranallahu min dzalika bimannihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan seperti itu atas kemurahan Allah dan kemuliaan Allah. Nah, niki makan daging babi. Sementara Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menyebabkan doa kita susah diijabah oleh Allah adalah kalau kita makan makanan haram. Itu perkara yang paling, di antara perkara yang paling menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Di antara perkara yang paling menghalangi sampainya doa kita kepada Allah. Di antara perkara yang paling menyebabkan doa kita tidak dikabulkan adalah kalau kita makan haram. Baik cara mendapatkannya dengan cara haram meskipun barangnya halal, atau justru dia memakan barang yang jelas-jelas keharamannya, babi, darah, bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Aniku. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ada wad Dawa, beliau menyebutkan bahwa doa itu mustajab, tetapi ada perkara yang bisa menghilangkan kemustajaban doa. Salah satunya adalah dia makan makanan haram. Baik haram karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, atau haram karena memang makanan itu zatnya adalah makanan-makanan haram. Babi misalnya, bangkai kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, dan darah. Itu dosa besar. Makan daging babi, makan bangkai, minum darah. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang selanjutnya adamut tanazzuhi minal bauli, tidak mau membersihkan diri setelah kencing, buang air kecil. Wa huwa syiarun nasara, dan hal itu adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Kita lanjutkan. Dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi adalah orang yang tidak berusaha membersihkan air kencing setelah kencing, dan hal itu merupakan kebiasaan syiarnya orang-orang Nasara. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ditulis di urutan pertama oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bersuci. Wa thiyabaka, dan pakaianmu, fatahhir, maka sucikanlah. Ini diantara perintah untuk bersuci. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Tapi hadis ini dhaif. Yang sahih adalah at-tahuru syatrul iman. Artinya sama. Kebersihan adalah bagian dari iman, atau kesucian adalah bagian dari iman. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Yang pertama. Yang kedua, Imam Az-Zahabi membawakan hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat di dua makam. Rasul bersabda ketika Rasul lewat di dua makam. Dan di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah tentang sebagian perkara gaib. Ini di antara mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar itu adalah Al-Qur'an, tapi ada banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
membelah bulan, tangannya bercahaya, pohon berbicara kepada Nabi, memperbanyak makanan, dan lain sebagainya. Nah, di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah memperlihatkan sebagian perkara ghaib kepada Nabi Muhammad, sebagian kecil, bukan semua. Sebagian dari perkara ghaib diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Di antara perkara ghaib yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang azab dan nikmat kubur, termasuk tentang azab neraka dan nikmat neraka. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat di dua makam, Rasul diberitahu oleh Allah tentang perkara ghaib yang sedang terjadi di dua makam tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika lewat di dua makam itu, Rasul bersabda, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya kedua orang ini sedang diazab. Sesungguhnya kedua orang ini sedang menerima azab. Kata Rasul, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua orang ini diazab bukan karena masalah besar. Masalahnya itu bukan di dunia dianggap sebagai masalah-masalah yang remeh. Di dunia tidak dianggap sebagai masalah yang besar. Tetapi masalah ini yang orang-orang menganggap masalah ini bukan perkara yang besar, tetapi ternyata menyebabkan orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum di neraka sudah diazab. Bahkan sebelum sampai neraka sudah diazab, yaitu diazab di alam barzakh. Karena memang alam barzakh itu di sana juga ada adzabul qabri, azab di alam kubur, dan juga di sana ada naimul qabri, ada nikmat-nikmat di alam kubur. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali salat, sebelum kita salam, setelah kita tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Aku berlindung kepada Allah, salah satunya min adzabil qabri, dari azab kubur. Memang ada. Dan itu adalah akidah kita, keyakinan kita, bahwasanya azab kubur ada, nikmat kubur ada, termasuk nikmat surga, azab neraka. Nah, ternyata orang ini belum sampai di neraka, baru di alam barzakh sudah diazab. Dan dua orang ini diazab, kata Rasul, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dua orang ini tidak diazab karena perkara besar. Amma adapun ahaduhuma, yang satunya, adapun yang satunya itu diazab. Kenapa? Fakana la yastanzihu min baulihi, karena dia tidak bersuci setelah kencing. Dalam riwayat yang lain, fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak istitar ketika kencing. Istitar di sini para ulama menyebutkan paling tidak ada dua makna. Makna yang pertama tadi, tidak istitar itu adalah dia tidak berusaha untuk menyucikan, membersihkan air kencingnya di tempat keluar air kencingnya itu. Makna yang kedua dari istitar itu adalah dia tidak menggunakan sutroh ketika kencing. Sutroh itu maksudnya pembatas, penghalang. Jadi dia di jalan, di Tegal, di sawah, di lapangan, toko plotroke katoke toko kucur. Enten sing atos ngoten niku? Sampun nate pirsa? Enten. Orang gila bukan. Orang waras, sewaras-warasnya. Tapi ketika berjalan di jalan atau ketika nyetir naik mobil atau naik motor, dia terburu-buru karena kebelet, maka dia teko di pinggir jalan, balik kanan menghadap membelakangi jalan, teko kencing. Yang enggak kelihatan
auratnya, tetapi bahwa pancurannya itu kelihatan orang, dan itu tidak istitar ketika buang air kecil. Kalau memang terpaksa tidak ada WC sama sekali, ya ngumpet. Apalagi zaman sekarang di Indonesia niku nggih kadose beberapa meter enten napa niku? Enten pom numpang, enten toko numpang, enten masjid numpang. Pramila menawi masjid niku diampiri namung damel buang air kecil mboten napa-napa, tetep angsal ganjaran tak mirene. Sing penting mangke tulisi setelah kencing disiram. Sing marai mboten sekeca niku nek angger teko buang air kecil ning sak sampune niku mboten dipun siram niku sing marai mboten sekeca. Tapi selama kemudian menjaga kebersihan tidak masalah, biarkan saja orang lewat hanya numpang untuk kencing. Karena memang musafir, mau numpang sholat wong belum waktunya sholat. Nah, orang yang kemudian tidak menutup diri ketika dia kencing, itu bisa menyebabkan diazab di alam kubur. Atau mana yang pertama tadi, orang yang diazab dalam kubur itu yang pertama karena dia tidak tanazuh ketika kencing, dia tidak bersuci ketika kencing. Maka kita sudah belajar bagaimana caranya istinja dan istijmar. Dan istinja yang terbagus itu adalah dengan air, bukan dengan tisu. Kalau tisu boleh enggak? Secara hukum boleh, karena itu masuk dalam kategori istijmar, peper. Tetap peper itu zaman dulu biasanya pakai batu, minimal 3. Maka zaman ini, kalau saya tidak salah ingat, saya baca dalam kitab Taisirul Alam Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Di sana di antara benda yang bisa menggantikan batu itu adalah tisu. Nah itu. Tapi tetap yang paling baik itu air. Itu yang paling baik. Nah, oleh karenanya kalau kita kencing, usahakan ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu jangan cuma dibersihkan tempat keluarnya air kencing. Bukankah ketika kita kencing itu ada air kencing yang nanti mungkin kena kaki? Maka setelah itu digebyur kakinya, dibasuh supaya tidak kena najis. Apalagi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mohon maaf. Ini konon katanya, saya tidak tahu. Konon katanya kalau mbak-mbak, ibu-ibu itu ada yang kalau istinja cebok itu setelah kencing cukup digebyur pakai air dan tidak digosok. Nanti kalau ada air yang tidak sampai kepada lipatan-lipatan dan di situ ada najis, maka bahaya. Maka membersihkan itu perlu untuk dibersihkan dengan baik. Atau bapak-bapak misalnya kalau ada yang belum disunat, itu bahaya karena kalau kencing belum disunat nanti masih ada air kencing yang nempel di tempat keluarnya air kencing. Nah, niku hati-hati. Karena ternyata ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi itu termasuk dosa besar ketika kita tidak berusaha untuk membersihkan air kencing kita. Nah, dan ternyata orang itu diazab di alam barzah, bahkan belum di hari kiamat. Di alam barzah sudah diazab terlebih dahulu. Karena alasan ini tidak serius dalam bersuci ketika buang air kecil. Wa ammal akhar, adapun makam yang satu yang dilewati oleh Nabi yang dia juga diazab, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah, orang itu berjalan dengan senantiasa namimah, mengadu domba sesama. Ini juga menyebabkan diazab.
Datang ke kelompok A mengatakan kelompok B buruk, datang ke kelompok B mengatakan kelompok A buruk, mengadu antara A sama B. Namimah. Napa malih sakniki namimah ini langkung gampil. Pripun? Share video. Share video, yang video itu potong Ustadz A, potong Ustadz B, seolah-olah saling perang, padahal mboten jelaske biasa ngenten iki. Tapi gara-gara dipotong-potong seolah-olah sedang nyerang satu sama lain. Niku namimah, adu domba, yang bisa menyebabkan dia diazab bahkan sebelum di neraka, di alam barzah diazab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waan Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanazzahu minal bauli, bersucilah kalian, berhati-hatilah kalian dari air kencing. Fa inna ammata adabil qabri, karena biasanya azab kubur itu disebabkan minhu, dari air kencing, orang yang tidak istinja. Nopo malih dia sudah di kencingnya di pinggir jalan niku ta, selak mangkel teko mandek di pinggir jalan, balik kanan langsung toke, setelah selesai langsung lebokke malih, maka dia dua hal. Satu, tidak menutup diri dari orang lain. Yang kedua, dia tidak bersuci. Malah bare niku teko dikipat-kipatke. Niku tambah najisnya kemana-mana. Padahal air kencing dewasa itu kalau dalam fikih Syafi'i disebut sebagai najis mutawasitoh, najis yang sedang. Dene sedang ora gede, sedang ini tetap najis. Adapun yang ke selanjutnya namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang dia belum makan apa-apa kecuali ASI ibu. Najisnya najis ringan. Kalau kena najis di karpet, di baju, cukup diperciki air, selesai urusan. Tapi kalau najisnya mutawasitoh, termasuk najisnya kencing, itu kencing orang dewasa, itu harus dibersihkan sampai hilang najisnya. Adapun yang ketiga ada najis namanya najis mughaladoh, najis berat, yaitu misalnya contohnya adalah air liur anjing, itu najis mughaladoh. Maka cara membersihkannya adalah dibersihkan sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu. Pokoknya debu, pakai terjen tidak bisa menggantikan posisi debu. Dia 7 kali membasuhnya. Nah, ini najis mutawasitoh, maka harus bersih. Rawahu Ad-Daruqutni, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Kemudian yang niki catatan kaki ini tas kathah niki. Tsumma kemudian inna sesungguhnya malam yahtaris minal bauli, orang yang tidak hati-hati dari kencingnya, fi badanihi, di badannya hingga air kencingnya itu kena badan, wa thiyabihi, kena pakaian, kemudian digunakan untuk sholat, fasolatuhu ghairu makbulatin, sholatnya tidak diterima. Kalau dia kencing, dia kena najis, dia betul-betul tahu kena najis, bukan karena ketidaktahuan nggih,
Kalau karena ketidaktahuan insya Allah ma'fu. Maka ada najis yang keempat namanya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kalau dia tahu betul-betul bahwa kakinya kena najis kecipratan, kalau tubuhnya kena najis, kalau celananya, sarungnya, roknya kena najis, dia tahu betul itu, kemudian dia sengaja Allah rapopo atok sidik tur ya ora mampu. Misalnya fa sholatuhu ghairu makbulatin, maka salatnya tidak diterima. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu karena salat itu syarat sahnya adalah suci dari hadas dan najis. Salat niku lah enten namine syarat wajib salat, ada namanya syarat sah salat, ada rukun salat, ada namanya wajib salat, ada namanya sunnah salat, ada namanya makruh salat, ada namanya pembatal salat. Nah, ada namanya syarat sah salat. Di antara salat yang dianggap sah itu manakala suci dari hadas dan najis. Perkara diterima atau tidak salatnya itu perkara yang lain. Diterima salat dengan sahnya salat itu beda. Diterima salatnya diterima itu kalau terpenuhi dua hal. Satu ikhlas, dua ittiba'ur rasul, mengikuti contoh rasul. Nah, diterima. Tapi sah salat, dikatakan salatnya sah itu apabila dia salah satunya adalah suci dari hadas dan najis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Maka di antara perkara yang masuk dalam kategori dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yang pertama tadi di malam hari ini adalah yang pertama apa wau? Memakan bangkai darah daging babi. Kemudian yang selanjutnya di sini tidak bersuci dari air kencing, tidak bersuci dari air kencing, najis air kencingnya. Nah, ini diantara dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa menghindari dosa-dosa besar. Dan andai kita pernah melakukan dosa besar, maka kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat dan tidak mengulangi apa yang pernah kita lakukan dari dosa besar tersebut. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat pula bagi Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.